Ini adalah proses pencarian panjang yang kita lakukan untuk menunjukkan bahwa negara kita adalah negara hukum. Akhir pelarian pembobol BNI. Saudara, ini adalah kasus yang sudah lama sekali, 17 tahun silam. Tetapi kasus ini, kasus kejahatan perbankan yang menjadi salah satu skandal terbesar di masa itu. Sekarang kita ikuti dulu apa yang menjadi pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD dalam pernyataan bersama di Bandara Soekarno-Hatta tadi siang. Saya sudah melalui proses yang panjang dan diam-diam. Berterima kasih ini kepada Bapak Menko, Menteri Hukum dan HAM, bekerja dalam senyap, tidak ada yang tahu, tidak ada yang mendengar, karena memang harus bekerja secara hati-hati. Pak Menkum HAM selama setahun itu pula melakukan komunikasi dengan pemerintah Serbia, sehingga pada akhirnya tadi malam atau kemarin sudah diserahkan secara resmi melalui proses saling kerjasama hukum, namanya MLA, Mutual Legal Assistance. Bayangkan kalau lewat kira-kira seminggu dari sekarang, kira-kira kemungkinan akan lolos lagi. Karena pada tanggal 17 akan datang masa penahanan di Serbia habis dan harus dilepas kalau tidak segera terjadi kesepakatan penyerahan ini. Saya bersama Menteri Hukum dan HAM yang baru tiba di tanah air tadi siang usai menjemput pembobol Bank BNI Maria Lumowa. Pak, salah satu injury time juga bisa dikatakan nggak? Tadi Bapak sudah menjelaskan, Pak Mahfud sudah menjelaskan 1 tahun penahanannya di Serbia. Tetapi juga kasus kejahatan perbankan itu sendiri. Karena ini terjadi kan 17 tahun silam. Apakah kalau memang lebih lama lagi, meskipun kita dapat Maria Lumowa, maka kasus ini tidak bisa disidangkan lagi? Jadi, kalau dari segi tindak pidana yang terakhir ini yang lebih tinggi, tindak pidana korupsinya berakhir kadaluarsa hukumnya 1 tahun lagi. Agustus tahun. Justru 1 tahun lagi? 1 tahun lagi. Dan tentunya seperti yang saya katakan tidak mudah, apalagi kalau sudah dilepas dari Serbia kembali ke negaranya, wallahu a'lam bishawab. Karena kita sudah mencoba 2 kali resmi. Pemerintah Belanda mengatakan mereka tidak boleh mengekstradisi warga negaranya. Dan memilih menyidangkan sendiri. Ya, jadi kita bilang kita harus ambil. Inilah pekerjaan kita terakhir. Maksud kita juga mengapa itu senyap, mencegah juga upaya-upaya dari negara lain untuk melakukan lobby yang lebih intens. Tapi ketika saya bertemu dengan Bapak Presiden, termasuk dengan Wakil Menteri Kehakiman dan Menteri Serbia nih ya? Di Serbia, Menteri Luar Negerinya, komitmen itu tinggi. Dan Presiden Serbia, Aleksandar Vučić, mengatakan kepada saya bahwa mengingat hubungan baik ini, kami tahu dan kami sadar bahwa kami berhadapan juga dengan negara yang punya pengaruh. Itu pertanyaan saya sebenarnya begini Pak. Bagaimana negara seperti Serbia mau lebih mementingkan kepentingan Indonesia dibandingkan tunduk pada kepentingan negara Eropa yang bisa dibilang lebih adidaya? Itu betul-betul disampaikan oleh Pak Presiden Vučić ya. You don't need to have doubt about it. That our strong cooperation, our strong friendship since 1954, and our commitment to enhance relationship with Indonesia. I don't have any doubt, and you don't have any doubt. We have to respect that. Langsung dikatakan oleh Presiden. Langsung dikatakan oleh Presiden. So, kami akan komit untuk itu. Dan otoritas akan melaksanakan itu. Ada sejarah bersama secara politik gitu. Ya. Tetapi bisa juga nggak dalam kekiniannya, terlepas dari ada memori kebersamaan, tetapi juga mereka Serbia berhutang budi pada Indonesia karena melepaskan atau memberikan buronan Serbia yang ada di Indonesia. Ya, salah satu diantaranya mereka menghargai itu. Salah satu juga baru hubungan kita kan Presiden Serbia tahun 2016 datang kemari, ya kan? Dan Presiden Vučić sangat mengharapkan Bapak Presiden Joko Widodo dapat berkunjung ke Serbia karena dikatakan
bahwa kendati pun kami negara kecil, tetapi kami adalah seorang sahabat yang baik. Dan Serbia mendukung kita dalam banyak kesempatan jabatan-jabatan internasional. Serbia mendukung kita di ECOSOC, di UN Security Council, dan juga Human Rights Council. Jadi memang komitmen itu, persahabatan itu sangat baik. Tidak hanya dalam bibir diplomasi, tetapi juga dalam praktek-praktek diplomasi internasional. Itu yang saya katakan. Jadi kira-kira berapa hari sebelum saya berangkat ke Serbia, saya bertemu dengan Pak Menko Polhukam, Pak KSP, dan Pak Mensesnek. Saya sampaikan ini kita harus jemput MPL, semua sudah ready, dan mohon karena waktu, mohon Pak Mensesnek sampaikan kepada Bapak Presiden, saya mohon izin dan arahan berangkat. Saya katakan, mengapa harus menteri? Untuk menunjukkan komitmen yang tinggi, penghargaan kita yang tinggi kepada mereka. Ini kan biasa orang mengatakan, oh itu level teknis, tapi kehadiran seorang menteri ke sana ini akan membuat boostingnya menjadi lebih tinggi, dan Presiden menerima. Pak Yasona, meyakinkan. Saya mau tanya, apa yang Maria ini kan warga negara Belanda, dia waktu dalam pelariannya juga bebas di Singapura gitu. Dia pas ada di Serbia, ngapain dia Pak? Kita belum tahu, tetapi it could be pleasure, mungkin liburan, atau juga mungkin bisnis, kita tidak tahu. Tetapi betul-betul tidak laki. Ya. Dan sebenarnya antara Serbia dan Indonesia tidak ada perjanjian ekstradisi. Tidak ada perjanjian ekstradisi. Walaupun tahun lalu kami sudah memulai pembicaraan dan Serbia sudah mengajukan draft MLA, ya, draft MLA untuk kita pelajari. Kami akan segera mengirimkan juga counter draft. Rencana kami setelah COVID nanti tahun depan di Bali akan tim Serbia dan tapi kan Serbia itu masih draft kan Pak? Artinya belum ada perjanjian ekstradisi saja Serbia mau. Jadi bisa dibilang Maria Lumova pas datang ke Serbia, pas negara ini memiliki komitmen yang tinggi pada Indonesia. Sehingga itu mempermudah. Upaya pencarian Maria Lumova. Betul. Artinya kalau mereka diam-diam aja ditangkap, tidak mau diberitahu juga, atau diberitahu sekadanya, tidak merespons, bisa saja. Dan itu terjadi. Gak usah jauh-jauh, di sekitar kita, negara-negara dekat sekitar kita aja, banyak yang kita lakukan itu tidak merespon dengan baik. Oke. Menurut Pak Yasona yang memimpin langsung penjemputan buronan pembobolan BNI, apa makna penting ini buat Indonesia? Maknanya, satu, pertama dulu bahwa pertama dalam penegakan hukum, kita tidak akan berhenti. Kadang-kadang orang pesimis, bahwa belum semua dapat kita ambil, belum semua dapat kita lakukan, tapi trust me, komitmen pemerintah itu tetap pada penegakan hukum. Ya. Saya akan masuk ke situ lagi Pak, kita akan melihat lagi seperti apa sepak terjang para pelaku pembobol Bank BNI ini di tahun 2003, karena nggak tanggung-tanggung banyak sekali korbannya, termasuk levelan Kabar Reskrim Mabes Polri. Kami kembali sesaat lagi.